ibu-ibu, 4 ciri utama sekolah berkualitas yang selaras dengan rapor pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Oke, kita akan cek satu persatu. Yang pertama apa tadi ibu-ibu? Pembelajaran yang berpusat pada PSDB. Oke. Bagaimana ya ciri-ciri sekolah yang memberikan proses pembelajaran yang berkualitas, yang berpusat pada murid itu? Nah, ada poin-poinnya. 1. Perencanaan pembelajaran yang efektif. Jadi ada rencana pembelajaran. Kita bisa menyebutnya RPP ataupun modul ajar, ya. Dan sekarang harus diadopsi dari PMM. Makanya nanti silakan ibu-ibu bisa mendownloadnya dari PMM ya di sana. Supaya apa? Ini untuk memastikan supaya guru lebih siap dalam mendampingi anak sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi nanti ke kelas itu tengah geleyeng, temawana naon. Jadi nanti ibu-ibu harus bawa modul ajar atau RPP, enggak mesti segini bondol berat. Jadi ibu-ibu bawa misalkan udah ngeprint 3 lembar atau 4 lembar yang di dalamnya ada modul ajar. Hari ini aku mau ngajarin ini nih, tujuan pembelajarannya ada. Dan tujuan pembelajaran yang harus disampaikan ke anak didik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya apa itu supaya ibunya tekamana daek gitu. Jadi tujuan pembelajaran silahkan sampaikan. Kalau tujuan pembelajaran yang ada di sana ngaberebet ayat tilu dan ibu yakin bahwa tiga-tiganya itu mau ajarkeun sadaya, nging dipaksakeun. Pilih salah satu tujuan pembelajaran yang esensial, yang penting, yang anak-anak bisa mengalami belajar. Jangan sampai gini karena ini tiga-tiganya tujuan pembelajaran harus beres, akhirnya barudak nyatet heula sok. Lah ibu mah hayangna tamat we pelajaran teh. Ya, tidak seperti itu. Jadi kurikulum merdeka itu sebetulnya memerdekakan guru. Bagaimana kita memberikan materi esensial yang sangat dibutuhkan anak, pilih aja dari sana. Contoh Pancasila. Jadi ibu ulah mikir kemana ya, kita fokus aja hari ini. Saya harus mengajak anak murid saya supaya dia hafal yang Pancasila yang 5 itu. Gitu, sampai kangolotok kata Pancasila. Mangga bade dinyanyiikeun, bade koclok hiji-hiji budak, silakan. Pokoknya anak harus bisa Pancasila. Terus ditambah misalkan berikut lambang-lambangnya, kan? Ketika ibunya menyenangkan, ibunya semangat, sudah terarah ke sana mau ngaler ngidul. Dijamin anak-anak bisa, gitu ya. Jadi adanya rencana pembelajaran yang ibu-ibu siapkan ke kelas. Yang ini sudah terlaksana di sini? Yang satu. Ya, yang barusan yang modul ya. Suka dibawa, suka dibaca enggak tujuan pembelajaran? Hah? Suka dibaca ya, diungkapkan ke anak ya? Iya, oke. Jadi tujuan kita kali ini, nah gitu ya. Jadi supaya engke nanti di akhir sebelum ditutup, alhamdulillah tujuan yang sudah ibu sampaikan tadi sudah kita laksanakan dan ada hasilnya kan? Jadi ke kitanya enak, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya telah menyampaikan tugas saya hari ini dengan baik. Tuh, itu kan amanah kita terlaksana kan? Oke. Terus poin kedua dari ciri sekolah yang berkualitas, yang berpihak pada murid, pembelajaran dan asesmen bermakna. Guru memahami kemampuan yang ingin dibangun pada anak itu apa.
Sekali lagi ya, jadi kita harus paham kemampuan yang ingin dibangun ke anak itu apa hari ini. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar, serta menerapkan assessment dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi pembelajaran akan berkualitas kalau guru paham. Ini yang harus kita bangun di anak. Jadi jangan sampai anak pernah belajar, tapi anak mengalami belajar gitu. Bukan pernah, beda ya. Maksudnya sama, anak-anak belajar, tapi ada yang pernah belajar, ada juga anak mengalami belajar gitu ya. Terus yang poin selanjutnya, manajemen kelas diterapkan dengan baik. Kelas hidup, dindingnya hidup. Semua yang ada di ruangan itu seolah-olah berbicara ke anak-anak. Kita poin utamanya itu kan karakter ya. Menanamkan karakter, menanamkan adab. Silakan 5S pasang. Terus yang 3 kata sakti, tolong, maaf, terima kasih, pasang. Jadi supaya dinding itu berbicara kata-kata yang pelajar. Terus misalkan yang harus sentuhan boleh gitu. Silahkan ajarkan ke anak-anak sejak dini. Oke. Jadi silahkan manage kelas dengan baik. Proses belajar mengajar efektif karena ada strategi pengelolaan kelas yang diterapkan ya. Oke, selanjutnya ini gini. Untuk manajemen kelas tentu tiap guru punya strategi macam-macam, tidak bisa disamaratakan ya. Silahkan, ini merdeka. Ibu-ibu mau seperti apa memanage kelas, bagaimana supaya dinding kelas itu tidak membisu. Silahkan, bebas, merdeka. Enggak mesti kompak kelas 1 sampai kelas 6 sama, enggak mesti. Ibu punya cara tersendiri tentunya ya. Selanjutnya, dukungan sosial emosional diterapkan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan ini penting, ibu-ibu. Jadi ada interaksi dari guru ke anak didik yang mencerminkan rasa menghargai pada anak. Tadi kan kita enak ya ketika gurunya menghargai kan? Gitu. Sekecil apapun perubahan yang dilakukan murid kita, berikan apresiasi. Kelas 1, kelas 2 misalkan. Dari kemarin eta budak teh hese ngitung. Ngingkil, ari maneh teh atuh. Justru mentalnya jadi down kan? Tapi berikan apresiasi. Misalkan ayeuna teh aya peningkatan, budak teh jadi bisa tambahan. Kamari mah Gusti hese pisan gitu. Nah, kita kasih semangat, alhamdulillah hari ini Bagas sudah bisa penjumlahan 2 ya. Kemarin misalkan kan hiji ditambah hiji tambah ayeuna mah geus mulai 2 tambah hiji 2. Nah gitu ya, misalkan apresiasi sekecil apapun perubahannya. Misalkan kelas 1 budak teh misalkan dibuka sepatuna, terus sina ditalian deui hese pabelit. Terus bisa ngalian sepatunya, apresiasi berikan. Apapun yang dilakukan oleh anak berikan apresiasi. Lamun di kamari punten ngaleho budaknya nu kelas hiji, ibu papa tahan dengan sabar, besoknya dia agak rapi, henteu ngaleho minimal bawa apa atau baju asal keluar wae, ayeuna jadi kalebetkeun wae da ibu-ibu tos mengingatkan. Atau ruangan kelas biasanya budak awur di mana daek, dan hari itu sudah ada peningkatan, anak-anak buang sampah pada tempatnya, baik di dalam kelas ataupun luar kelas, berikan apresiasi, puji anak. Jadi akhirnya ketika lihat sampah, mereka akan tertarik untuk membuang pada tempatnya. Itu baru poin ke-1, Ibu. Jadi ciri sekolah yang berkualitas tadi ada proses pembelajaran berkualitas pada murid. Dengan perencanaan, dengan pembelajaran asesmen bermakna, manajemen kelas, dan dukungan sosial emosional. Sudah dilaksanakan di sini yang itu? Sudah. Alhamdulillah, berarti salah satu ciri sekolah berkualitas ada di SD Negeri 1 Ciparai. Amin ya. Oke, tadi ciri sekolah berkualitas yang kedua apa, Ibu? Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi.
Bukan yang itu. Berkolaborasi. Poin 2. Hayang udah tamat sih Ibu mangga sekali. Jadi nu kedua itu pendidik, reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Kita akan lihat. Iya, sekolah berkualitas. Poin pertama tadi, pendidiknya terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Ibu-ibu suka melakukan refleksi? Seperti apa refleksi yang ibu-ibu lakukan? Itu refleksi dengan anak didik ya. Ini refleksi diri sendiri. Oke, saya kasih contoh ya. Gini. Misal. Apa ya? Oke, refleksi itu kalau istilah agamanya berarti kita muhasabah diri. Menghisap apa yang telah kita lakukan. Banyak rumus-rumus yang bisa dilakukan untuk melakukan refleksi. Yang sering saya pakai adalah model 4F. Itu yang sering saya pakai. Dan banyak model-model bagaimana kita merefleksi. Nah, yang model 4F itu yang pertama fact, yang kedua feeling, yang ketiga finding, yang keempat future. Nah, kita fact-nya. Fact itu kenyataan yang kita alami. Faktanya apa? Contohnya gini. Hari ini, Senin, tanggal 2 September 2024, saya mengajar matematika di kelas 2. Itu fact-nya kan? Kenyataannya. Feeling-nya. Perasaan kita. Saya merasa sangat bahagia karena murid-murid saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan metode pembelajaran yang saya gunakan hari ini. Tapi saya merasa sangat kecewa karena di tengah-tengah pembelajaran ada kelas sebelah yang noong atau nanya lewat jendela kelas dan mengganggu murid saya sehingga murid saya nangis. Saya pun tidak terkontrol emosi saat itu. Saya memarahi anak itu. Dan ternyata anak itu melapor ke wali kelasnya. Dan wali kelasnya baun ke abi misalkan. Nah, seperti itu. Itu feelingan, perasaan campur aduk kan. Udah bahagia, ada kecewa, ada emosi, sedih, bisa ungkapkan. Terus finding. Pembelajaran yang ibu-ibu dapatkan. Pembelajaran hari ini adalah satu, saya harus melaksanakan pembelajaran dengan model yang berbeda-beda yang lebih menarik lagi. Supaya pembelajaran bisa menyenangkan dan anak-anak bisa paham. Yang kedua, saya harus bisa lebih mengontrol emosi. Nah, tadi itu akan orang ngamuknya. Supaya tidak merugikan diri saya dan juga orang lain. Dan pembelajaran-pembelajaran lainnya mangga ibu-ibu tulis. Nah, terus ada future. Mulai besok dan seterusnya. Saya akan dengan senang hati membuka diri dengan rekan-rekan yang lain. Bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan itu. Saya pun akan misalkan sering membuka PMM karena di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya terapkan supaya pembelajaran saya lebih berkualitas dan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Gitu misal ya, itu refleksi. Untuk sementara ini kan kalau kita punya agenda, itu hanya fact saja, faktanya saja. Hari ini, tanggal segini, saya mengajar di kelas Anu yang tidak hadir siapa, itu hanya fakta. Itu hanya agenda. Jadi agenda hanya sebagian kecil dari refleksi. Refleksi itu harus keseluruhan. Ada perasaan kita, ada pembelajaran yang kita dapat, kedepannya kita mau seperti apa. Dan ada experience is the best teacher. Pengalaman kan guru terbaik kalau dimaknai. Nah, reflektif itu kita sedang memaknai pengalaman. Jadi
Jadi jangan sampai ibu-ibu dari rumah datang ke sekolah untuk ngajar. Dari sekolah pulang lagi ke rumah. Begitu seterusnya. Bosen, Bu. Bosen hidup. Akhirnya, aing asa bosen ngajar teh kia-kia. Asa capek teu paru, Bu. Kita akhirnya tidak bisa menikmati perjalanan kita sebagai guru. Tapi ketika kita terus, asik nih. Dengan refleksi, hidup kita akan terasa sangat indah. Ujung-ujungnya, kita akan bersyukur. Karena hidup di dunia ini hanya dua. Hiji syukur, dua sabar. Namun kita sudah melakukan refleksi, kita akan selalu bersyukur dalam berbagai hal. Dijamin ya. Kenapa? Karena saya sudah membuktikannya sendiri. Gitu ya ibu-ibu semuanya. Terus tadi. Mana jadi loncat-loncatan laptop. Oke, itu ya. Kalau saat ini belum melakukan refleksi, yuk kita refleksi. Lamun hoream nulis direkam heula ku sorangan. Nanti mungkin saya tulis rekaman orang hari ini apa. Ya. Kan nanti di-upload ke YouTube ogena. Minimal kita. Nah, besoknya nih kepala sekolah teh manggil, Bu, puntennya bade naros. Saurna kamari ibu rada guntrengnya sareng ibu wali kelas sabelah. Lamun ibu tidak melakukan refleksi, emosi nu muncul. Dah mohon ibu eta teh kieu Bu kejadian urang jadi nyolot. Tapi ketika sudah refleksi, mohon ibu nampi pisan dan saya sudah menyadari saya salah, Bu. Karena saya kurang bisa mengontrol emosi saya. Akhirnya kan saya menyadari kan? Tadi sudah refleksi pembelajaran yang saya dapat. Jadi ketika ada yang mengkritik, kritik nama arek kritik sampo, kritik cau karep. Kritik. Kita enak loh. Jadi orang yang jadi ketika jadi kan bingung jadi sampo cina naon. Jadi ketika seseorang marah ketika ada yang mengkritik, padahal kritik itu membangun, asli orang itu nggak suka merefleksikan diri. Yang suka berefleksi mah enjoy aja. Orang mau ngomong apa? Yes, I see. I know, saya tahu kok. Apa yang Anda omongkan saya sudah tahu. Gitu ya. Silakan lakukan refleksi dalam berbagai hal. Ini Bu Mantri yang ingin saya jadikan buku. Jadi saya nanti akan minta seminggu sekali dari sini ada yang ngirim refleksi ke saya, Bu Mantri. Bisa diawali oleh Ibu Mantrinya. Jadi minggu ini silahkan refleksi diri. Minggu ini saya kegiatannya apa saja sebutin. Terus perasaannya. Arek bahagia, sedih, senang. Arek ketika karep ungkapkan. Pembelajarannya apa? Dari hal-hal yang kita alami, dari perasaan yang bergejolak. Pelajarannya apa? Terus kedepannya saya akan seperti apa? Oke? Jadi dimulai dari Ibu Mantri, nanti Ibu estafetnya ke siapa? Jadi nanti akan bisa loh satu buku. Nah, iya tidak apa-apa. Ini apa namanya? Justru kan jadi pengalaman tersendiri kan? Oke, next itu baru kelas 1 ya. Yang